Evaluasi terhadap kinerja Polri tentunya juga terus kami lakukan melalui. Ya, baik. Mohon Jenderal dari kerendahan hati Bapak Kapolri kami yang terhormat, kiranya agar dapat mengevaluasi kinerja daripada Polres Samosir atas penanganan kasus dugaan perencanaan penganiayaan yang berpotensi pembunuhan kepada seorang wanita di wilayah hukum Polres Samosir, di mana kami selaku keluarga korban merasa keberatan dan tidak puas dengan tindak lanjut penanganan perkara ini, sebab berunut kepada kejadian tertanggal 21 Desember 2024. Awalnya korban atas nama Erni Maria Teminggulan ini ditemukan warga sedang terkulai lemas di tepi jalan Adrianus Sinaga. Selanjutnya warga membawa korban ke rumah sakit Adrianus Sinaga yang tidak jauh dari tempat di mana korban ditemukan. Setelah itu, tertanggal 23, Polres Samosir Unit Laka Lantas Polres Samosir mengeluarkan laporan polisi bahwasanya korban ini mengalami laka tunggal. Di sana diuraikan dalam laporan tersebut bahwasanya korban terjatuh mengalami kecelakaan tunggal dari sepeda motornya dan mengalami luka-luka. Sementara fakta fisik atau tubuh korban tidak ada mengalami luka-luka selain luka robek menganga di atas kepala yang diduga kuat akibat dari penganiayaan. Korban ini selama 2 hari dirawat di rumah sakit Adrianus Sinaga, dan selanjutnya pihak dokter rumah sakit Adrianus menyatakan korban harus segera dirujuk ke rumah sakit Vita Insani Kota Pematang Siantar karena kepala korban mengalami retak dan juga pendarahan pada otak. Walau terhimpit ekonomi, korban dilarikan ke rumah sakit Vita Insani Kota Pematang Siantar demi keselamatan jiwanya untuk menjalani operasi. Kemudian setelah 2 hari setelah operasi, korban mulai siuman dari koma, dari kritis, dan menceritakan sesungguhnya apa yang korban alami, bahwasanya korban telah dianiaya oleh terduga 4 orang lelaki. Mendengar hal itu, suami korban bersama rekan korban yang datang menjemput korban ke rumah sakit Vita Insani Siantar dan juga keluarga korban pergi meninggalkan Kota Pematang Siantar ke Polres Samosir membuat laporan polisi atas dugaan penganiayaan sebagaimana diutarakan korban. Dan pada saat membuat laporan di Polres Samosir, kami pihak keluarga sempat komplain kepada Polres Samosir, di mana pihak penyidik menguraikan pasal 351 dan tidak menyertakan atau menjuntokan pasal lainnya. Sementara kami meminta agar diuraikan di sana jika memang Polres Samosir membuat pasal 351, kami meminta dijuntokan ke 170, mengingat keterangan korban dan selanjutnya hasil rekam medis rumah sakit. Kami merasa janggal di mana
pihak penyidik Polres Samosir juga telah menemui korban ke Rumah Sakit Vita Insani Kota Pematang Siantar untuk dimintai keterangan. Di sana penyidik langsung bertemu dan melihat kondisi korban dan sudah mengantongi hasil visum rekam medis dari pihak rumah sakit. Namun lagi-lagi ternyata pasal yang diuraikan hanya pasal 351. Sebelumnya pihak SPKT mengatakan bahwasanya untuk laporan polisi biar saja dibuat pasal 351 dan nanti akan ditambahkan pada saat BAP. Namun di BAP juga ternyata hanya pasal 351, tidak ada ditambahkan pasal lainnya. Semestinya sesuai dengan kondisi korban, pasal yang digunakan adalah pasal 354 junto 170, di mana menurut keterangan korban pelaku lebih dari satu. Ada 4 lelaki di sana. Selanjutnya dari kondisi korban, luka korban dan kondisi batok kepala korban yang retak dan pendarahan pada otak itu tidak layak dikenakan pasal 351. Dan sebagai acuan ini Bapak Kapolri untuk melakukan evaluasi, jika perlu copot itu Kapolres Samosir. Di mana pada saat tanggal 26 Desember suami korban membuat laporan polisi. Selanjutnya pada malam 26 Desember pihak penyidik berhasil menjemput 2 orang terlapor dan melakukan pemeriksaan. Dan di sana pada saat pemeriksaan itu salah satu terlapor berinisial AS mengaku benar korban ini telah dianiaya. Dan pelaku penganiayaannya menurut keterangan AS adalah rekannya sendiri sesama terlapor yang berinisial JS. Dan keterangan itu dikuatkan oleh keterangan dari pihak kepolisian sendiri, yaitu Polres Samosir, di mana pada saat malam itu tanggal 26 Desember 2024 pihak kepolisian Polres Samosir menerangkan kepada pihak korban, keluarga korban, bahwasanya terlapor telah mengakui perbuatannya, bahwasanya korban ini dianiaya oleh JS menggunakan benda keras besi dan memukul kepala korban. Untuk itu Bapak Kapolri yang terhormat, dari kerana hati saya selaku abang kandung korban atas nama Anar Nenggolan memohon kiranya agar kinerja daripada Polres Samosir ini dievaluasi, jika perlu copot Kapolres Samosir agar penanganan perkara ini ke depan dapat terang benderang dilakukan secara profesional sehingga keadilan dapat tegak dan korban bisa merasakan keadilan dan juga masyarakat di Kabupaten Samosir bisa merasakan kenyamanan adanya perlindungan dan pengayoman dari kepolisian. Terima kasih.